Halo adik-adik, video pembelajaran kali ini tentang teknik integrasi ya. Nah, teknik integrasi itu kita gunakan apabila persamaan integralnya itu tidak bisa kita gunakan lagi sifat-sifat dari si integral. Nah, teknik integrasi dibedakan menjadi dua, yaitu teknik substitusi dan teknik parsial ya. Nah, untuk teknik integrasi substitusi, di sini kita akan melakukan pemisalan. Nah, untuk membedakan kapan kita menggunakan teknik integrasi substitusi dan parsial, kita lihat persamaan dari variabelnya. Nah, apabila pangkat variabel beda, berarti gunakan teknik integrasi substitusi ya. Jadi, kita misalkan si variabelnya pangkat yang paling tinggi, yaitu U sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. Nah, yang ini kita turunkan menggunakan rumus turunan ya. Nah, berarti rumusnya adalah du per dx, karena dia kita turunkan terhadap variabel x. Berarti turunan dari 3x kuadrat adalah 6x, turunan dari 2x adalah dikurang 2. Nah, apabila sudah kita turunkan, persamaan ini posisinya kita ubah ya, supaya kita bisa mendapatkan persamaannya dalam bentuk dx sama dengan. Kenapa? Karena kita akan mengubah nilai dx dari persamaan awal integralnya ya. Nah, lalu integral ini kita selesaikan. Jadi yang kita ubah itu adalah nilai dari si yang di dalam kurung dan dx-nya. Sehingga persamaan ini kakak tuliskan 3x dikurang 1. Nah, ini kita ganti dengan U tadi ya. Berarti U pangkat 7, dx-nya sama dengan apa? Iya, du per 6x dikurang 2. Nah, 6x dikurang 2 itu bisa kita sederhanakan supaya bisa kita coret dengan si 3x dikurang 1. Nah, caranya adalah 6 kita bagi dulu dengan 3 ya. Nah, 6 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya, 2. Berarti yang di dalam kurungnya jadi 3x dikurang 1. Nah, sehingga sudah bisa kita coret. Nah, terus yang 2 ini kan merupakan konstanta ya. Berarti boleh kita pindahin ke sebelum tanda integral. Jadinya setengah integral U pangkat 7-nya, kan itu dia sebagai penyebut. Kembali lagi ke sifat integral, kan nggak ada integral dari si variabel yang sebagai penyebut kan. Berarti ini kita pindahin dulu dia sebagai pembilang. Bilangan berpangkat dipindahin posisinya, berarti pangkatnya berubah tanda. Nah, sehingga U pangkat min 7 du. Nah, ini baru boleh kita integralkan menggunakan rumus integral biasa ya. Berarti U pangkat min 6 per min 6 jangan lupa ditambah C. Nah, ini bisa kita kalikan 6 dengan 2-nya. 1 per minnya kita pindahin aja ke atas ya. 1 per 12 dikali U pangkat 6. Nah, yang U itu kita ubah lagi ke pemisalan yang tadi. Iya, berarti persamaannya menjadi min 1 per 12 dikali 3x kuadrat dikurang 2x tambah 7 pangkat 6 ditambah C.
Nah, itulah nilai dari si integralnya. Oke. Soal yang kedua. Nah, kita perhatikan dulu pangkat dari variabel X-nya kan itu berbeda ya. Berarti kita menggunakan teknik integral substitusi. Nah, ini karena angka di dalam kurungnya sama atau persamaannya sama, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. Kan kalau akar itu sama dengan pangkat setengah. Nah, berarti persamaan ini menjadi 8x dikurang 16 per 1 ditambah setengah sama dengan berapa? Iya, sama dengan 3/2. Nah, apa tadi langkah pertama untuk yang integral substitusi? Iya, kita misalkan ya. Misalkan U-nya itu X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Nah, ingat kembali ya, U itu atau pemisalannya selalu variabel X pangkat tertinggi. Lalu ini kita turunkan. DU per DX sama dengan, nah ini kita turunkan, jadinya 2X dikurang 4. Oke. Nah, ini kita pindah posisinya supaya kita dapat nilai DX sama dengan DU per 2X dikurang 4 sama dengan DX. Nah, sekarang kita ubah nilai integral ini. Sama dengan integral yang 8X kurang 6-nya itu tetap ya adik-adik. Per, ini tadi U ya. U pangkat 3/2 kali dengan DX-nya apa? Iya, yang udah kita cari tadi, yaitu DU per 2X dikurang 4. Nah, ini kita bagi dengan ini. 8 dibagi 2 berapa? Ya, 4 ya. Nah, berarti 4, buka kurung, 8X bagi 4 kan 2X ya. 16 bagi 4, 4. Nah, sehingga dia sudah sama dengan si persamaan yang bagian penyebut itu. Berarti sudah bisa kita coret. Nah, terus 4 itu kan konstanta kan? Kita pindahin ke sebelum integral ya. 4 integral. Nah, yang si U-nya itu karena dia penyebut, kita pindahin sebagai pembilang. Berarti U pangkat min 3/2 DU. Nah, baru bisa kita integralkan. 4 dikali U pangkat, ayo berapa? Iya, min setengah, karena dia min 3/2 tambah 1. Nah, 2 ini kita bawa ke atas. Berarti min 8 jadinya ya. Min 8, U-nya kita pindahin ke bawah, pangkat setengah kita ubah menjadi akar. Nah, maaf ya, ini kakak salah, itu bukan DU tapi ditambah C. Nah, U-nya kita kembalikan lagi ke pemisalan tadi. Min 8 per akar X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 ditambah C. Nah, inilah nilai dari si integralnya. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik integrasi yang kedua, yaitu parsial atau tanzalin. Nah, untuk parsial itu kita gunakan apabila variabel X-nya itu berpangkat sama. Nah, coba adik-adik perhatikan. Di luarnya ada 2X, terus yang di dalamnya ada 5X. Berarti dia sama-sama pangkat 1 kan? Nah, kalau dia sama-sama pangkat
Kalau pangkatnya sama, berarti kita gunakan integral parsial. Nah, adik-adik harus tahu dulu rumus dari si integral parsial. Apa rumusnya? Ini yang sudah kakak tuliskan itu ya. Nah, dari persamaan integral, kita harus menentukan mana yang U dan mana yang dV. Nah, U itu adalah untuk persamaan yang lebih sederhana. Kalau yang dV itu untuk persamaan yang ada pangkatnya. Itu langkah yang pertama ya untuk mengerjakan persamaan integral menggunakan teknik parsial. Berarti di sini yang kita misalkan sebagai U-nya itu adalah siapa yang lebih sederhana? 2X atau yang si 5X tambah 1? Iya, 2X dong. Nah, berarti ini kita misalkan sebagai dV. Oke, berarti kita sudah punya U sama dengan 2X. Nah, kan kita butuh nilai dari si DU ya. Berarti di sini harus kita turunkan. Jadi, DU turunkan terhadap DX, nilainya sama dengan 2. Nah, berarti DU per 2 itu sama dengan maaf, di sini kita nggak nyari DX sama dengan ya, tapi kita mencari DU. Berarti DU sama dengan 2DX. Karena dalam rumus itu ada DU ya. Nah, sekarang DV sama dengan 5X ditambah 1 pangkat 6 DX. Jangan lupa diikut sertakan juga DX-nya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan V dari sebuah turunan, berarti ini harus kita integralkan. Integral dV sama dengan integral 5X ditambah 1 pangkat 6 DX. Integral dari dV apa? Variabel itu sendiri, berarti V sama dengan. Nah, yang ini cara mengintegralkannya adalah 1 per turunan yang ada, turunan terhadap X pada persamaan di dalam. Berarti turunannya adalah 5 dikali. Nah, ini kayak biasa, pangkatnya kita tambahin 1. Per 7. Tambah C. Oke, sekarang kita substitusikan ke rumus yang udah kakak tuliskan tadi ya. Berarti integral Nah, di sini nggak usah kita tulis ulang lagi soalnya, tapi kita langsung aja ke rumus yang U dikali V dikurang integral V dikali DU ya. Nah, yang ini. Oke, U-nya kan tadi 2X ya. 2X. V-nya yang mana? Iya, yang 1 per 5 itu. Tambah C-nya nanti aja di akhir kita tuliskan ya. Dikurang integral. Nah, V-nya kan yang ini bisa kita kali. Hasilnya adalah 1 per 35. DU-nya tadi sama dengan apa? Iya, 2DX. Nah, mana yang masih ada simbol integralnya? Kan yang paling kanan ya. Nah, ini kita tulis ulang. Ini kita kalikan 2X dikali 1 berarti 2X per 5 kali 7, 35. Iya, dikurang. Nah, untuk integral yang ini 1 per 35-nya, dan di situ ada 2 juga di belakang ya, berarti kita pindahin semuanya ke sebelum lambang integral.
Nah, sehingga bisa kakak tulis seperti persamaan ini ya. Nah, sekarang kita integralkan lagi yang si 5x ditambah 1 pangkat 7 itu. Nah, ini kita tulis dulu persamaannya ya. Oke, baru kita integralkan. Nah, turunan dari si 5x, berarti 5 kan? Berarti 1/5 dikali 5x ditambah 1 pangkat berapa? Iya, pangkat 8 per 8. Jangan lupa di ujungnya ditambah C. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Atau nggak usah kalian sederhanakan. Nah, angka 2-nya sama-sama punya 2 kiri dan kanan. Kita keluarkan 2/35-nya. Lalu 5x ditambah 1 pangkat 7 kita keluarkan. Karena itu pangkat paling kecil. Oke, kita kasih kurung siku. Berarti persamaan ini kita bagi dengan ini, hasilnya x aja. Persamaan ini kita bagi dengan ini, hasilnya adalah 1/40 kali 5x ditambah 1 pangkat 1. Kan pangkat 7-nya udah kita keluarkan, berarti sisa pangkat 1. Nah, yang di dalam kurung siku itu kita samakan penyebutnya. Berapa penyebutnya adik-adik? Iya, per 40. Berarti ini tinggal kali aja dengan X ya. 40X dan tanda min kita kalikan ke dalam. Jadinya min 5X dikurang 1. Nah, berarti yang di dalam kurung siku itu bisa kita selesaikan. Yang bagian 40X dikurang 5X. Sama dengan berapa? Iya, 35x. Berarti 35x kurang 1/40. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa adik-adik sederhanakan? Ada. 40 sama 2, jadi 20. Nah, berarti 35 kita kalikan dengan 20. Biar gampang, nolnya kita abaikan aja dulu. 35 dikali 2, sama dengan berapa? 70 ya? Oke, tinggal kita tambahin nolnya 1. Berarti penyebutnya menjadi 700. Nah, inilah jawaban dengan teknik integrasi parsial. Nah, ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode Tanzalin. Jadi metode Tanzalin ini adalah langkah yang lebih gampang dan lebih sederhana dalam menentukan nilai integral apabila pangkat dari variabelnya itu sama. Nah, untuk metode Tanzalin atau teknik integrasi Tanzalin, di situ ada fungsi yang kita turunkan dan ada fungsi yang kita integralkan. Fungsi yang kita turunkan ini adalah yang bisa menghasilkan 0 sampai turunan ke berapapun. Nah, ini yang bisa menghasilkan 0 kan kalau kita turunkan. Nah, berarti 2x-nya yang adik-adik turunkan. Yang adik-adik integralkan adalah yang 5x ditambah 1 pangkat 6-nya. Dah.
Kita turunkan dulu. 2X diturunkan berapa? Iya, 2. Ini diintegralkan berapa? Menggunakan rumus ini ya. A itu adalah turunan dari persamaan yang di dalam. Lalu persamaannya pangkatnya tambah 1 per pangkat ditambah 1. Kayak yang udah kakak jelaskan sebelumnya tadi ya. Nah, ini rumusnya harus adik-adik hafalkan. Berarti ini menjadi 5X ditambah 1. Pangkat berapa? Iya, pangkat 7 per. Turunan ini sama dengan 5 ya. 5 dikali 7. Tambah C-nya nanti aja ya di akhir. Berarti 5 kalikan dengan 7. 1 per 35. Nah, kan yang bagian kolom turunan hasilnya belum 0. Kita turunkan sekali lagi. Turunan dari konstanta sama dengan 0. Berarti pekerjaan adik-adik cuma sampai sini. Yang ini kita integralkan dulu. Jadinya 1 per 35. Karena itu konstanta, nggak usah kita integralkan. Kali 5X ditambah 1, pangkat berapa? Iya, pangkat 8. Per turunan dari 5X 5 dikali pangkat tambah 1 ya. Berarti 1 per 35 dikali 5X ditambah 1 pangkat 8 per 40. Nah, kalau udah seperti ini, berarti di sini kita menggunakan aturan perkalian. Nah, di mana tandanya dari hasil kali itu adalah selang-seling. Oke, biar adik-adik paham, coba perhatikan panah yang kakak tuliskan ini. 2X itu kita kalikan ke hasil integral ini, itu tandanya adalah positif. Terus 2 kita kalikan ke hasil integral yang sebelah sini, itu tanda perkaliannya harus negatif. Nah, ingat itu ya. Jadi ini yang harus adik-adik ingat dalam metode Tanzalin. Berarti nilai integralnya adalah, nah kan 2X dikalikan dengan hasil integral yang kedua tadi, 1 per 35 kali 5X ditambah 1 pangkat 7. Nah, terus yang kedua itu tandanya tadi apa? Kurang kan? Berarti kurang 2 dikali 1 per 35 dikali 5X ditambah 1 pangkat 8 per 40. Nah, baru di ujungnya ditambah C. Oke, itu kita sederhanakan ya. Nah, kita keluarkan yang 1 per 35-nya. Berarti 1 per 35. Ini juga kita keluarkan. Karena 5X ditambah 1 pangkat 7 itu yang paling kecil ya. Oke, kita kasih kurung siku, berarti persamaan ini kita bagi dengan ini. Sehingga hasilnya 2X dikurang yang ini, pangkat 8 kita bagi dengan pangkat 7. Sisanya pangkat 1. 5X ditambah 1 pangkat 1 per 20.
Nah, yang di dalam tanda kurung siku ini kita samakan dulu penyebutnya. Nah, berapa di situ penyebutnya? Iya, per 20. Nah, ini kita tulis ulang dulu ya. Per 20, 20 kali 2x jadinya 40x, tanda negatif kali ke dalam, min 5x dikurang 1, ditambah C, ini kita kurangin. Berarti 1/35 kali 5x ditambah 1 pangkat 7. Nah, 40 kita kurangin dengan 5. 35 dikurang 1 per 20 ditambah C. Karena dia perkalian, berarti pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Nah, karena pembilangnya itu beda pangkat, berarti pembilangnya tetap kita tulis ulang ya. Nah, berarti kita tulis seperti ini. Nah, coba kita bandingkan dengan si parsial tadi, sama nggak nilainya? Per 35 kali 20, 700 ya. Nah, coba adik-adik bandingkan dengan si parsial tadi. Sama kan? Oke.